Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Kenapa sih aku diketawain? Aku habis nonton sinetron, dirimu jadi anak. Oh gitu. Iya, tapi orang tuanya jahat. Oh gitu ya. Tiba-tiba sekarang ada di sini ya. Tunggu dulu. Kenapa? Kenapa tiba-tiba dari antagonis menjadi protagonis kemudian datang ke Islami Tindak? Apa ada? Iya kan dapat kesempatan menjadi host. Terus gitu. ditambah lagi Ustadz Maulana juga bilang kan, udah mulai sekarang coba ambil yang baik-baik aja gitu kan. Jangan yang antagonis lagi. Akhirnya aku berpikir, oh iya juga ya. Aku jadi ngerasa, oh aku mau ngelakuin yang baik-baik aja. Supaya image-nya jadi baik. Iya. Itu bisa disebut hidayah nggak sih? Hidayah. Karena kita mau bahas masalah hidayah nih, pasti jamaah juga ngerasa kan, atau kita ya, pernah ngelihat orang terdekat kita, keluarga, teman atau sahabat ngerasa udah dikasih tahu yang baik-baik gitu ya, tapi kok jalannya masih belok aja. Udah dikasih suruh sholat, belum sholat aja, atau nauzubillah min dzalik, masih maksiat aja gitu kan. Padahal katanya hidayah ada di dekat kita, bisa dari siapapun. Contoh Ustadz Maulana ngasih tahu ke aku, mungkin bisa disebut hidayah apa enggak ya? Iya juga ya. Paling enggak aku belajar untuk menjadi lebih baik gitu kan. Makanya pagi hari ini jamaah, kita akan ngebahas tema kita adalah jalan hidayah di sekitar kita. Jalan hidayah di sekitar kita. Di sekitar kita. Dan pagi hari ini, Ya. ada siapa ya? Ada apa ya? Kaget dia. Baru pertama kali nemu orang kayak aku kayaknya. Masya Allah, hari ini aku sama Ustadz muda dari Bogor. Makasih. Bukan, bukan. sebelah sini. Ada sini deh. Viral, tinggal di Bogor, Masya Allah. Ustadz Koh Denis Lim, Masya Allah. Apa kabar Ustadz Koh Denis Lim? Aku Gini manggilnya aja, apa nih? Ko Denis. Oh, Koh Denis, panggilnya Koh Denis aja. Iya boleh. Ya, boleh. tadi aku nanya-nanya. Oh udah, curang ya, colongan ya. Koh Denis apa kabar sih? Alhamdulillah masih Allah izinkan sehat. Ustaz sehat? Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, aku dipanggil Ustadz, Alhamdulillah. Senang banget. Ini kita mau ngomongin hidayah, Masya gitu Allah, kan, Masya Masya Allah ya. Jadi jamaah, aku juga pasti pengen tahu, katanya Ustadz Koh Denis Lim atau Koh Denis pernah merasakan atau ngalamin yang namanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Itu bagaimana ceritanya dan bisa ngerasa kalau itu adalah hidayah itu seperti apa sih sebetulnya? Masya Allah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya sejatinya mah nggak ada yang manusia yang hebat ya. Ini cuma ditolong oleh Allah. Tapi yang kita tahu gerbang mengenal Allah yang saya tahu kan ada dua ya. Satu dari gerbang syukur, dua dari gerbang taubat. Antara dua itu aja. Makanya orang-orang soleh dari zaman kapanpun, apapun yang terjadi dalam hidupnya, kalau nggak syukur, taubat aja udah. Senikmat apapun dia tetap syukur, sepahit apapun dia malah lebih sibuk taubat daripada nyalahin orang. Jadi dulu Allah sempat izinin yang sepahit-pahitnya pernah, waktu ayah bangkrut, habis semuanya, sampai kehabisan semuanya. Yang lapang, selapang-lapangnya banget juga pernah. Waktu Allah malah uji yang di Thailand, Kenapa? malah jadi bandar judi pula di sana. Aduh, jadi salah jalan. Jadi kondisinya ya udah kenyang semuanya. Dalam artian mungkin pernah makan sampai kenyang banget. Pernah. Udah gitu masih dikasih pisang goreng lagi, pasti nggak mau, nggak excited gitu bahkan. ya. Dulu kondisinya semua yang katanya jadi sumber kebahagiaan, ya udah dicicipin tapi ya Masya Allah. nggak bahagia juga. Masya Allah. Ini belum apa-apa nih, kayaknya sudah sedikit menginspirasi nih. Tapi paling nggak nanti akan aku bahas lebih dalam lagi ya sama Koh Siap, Denis ya Ustadz. mengenai Masya Allah. hidayah juga ya. Kapan aku dapat hidayah gitu? Kayak ngerasa apa sebenarnya udah dapat tapi karena kita nggak peka dapat sinyal dari Allah jadi nggak tahu gitu kan? Atau tiba-tiba ada teguran dari Allah kita nggak tahu itu hidayah buat kita. Sebenarnya ciri-cirinya tuh supaya kita peka tuh bagaimana sih Ustadz Syam? Baik, Mau dijelasin bismillahirrahmanirrahim. dulu, Ustadz? Koh Denis, Masya Allah, selamat datang, marhaban di Islam itu indah, Mas Soni, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap harinya minimal dia ada 17 kali minta hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau ditanyakan bagaimana agar kita bisa mudah menangkap sinyal-sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memang sebagai orang yang beriman mesti dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam surah Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdina hidayah, kita minta tunjukilah kami, hidayahi kami ya Allah. Maka seorang yang beriman tentu saja bagaimana cara mereka mudah menangkap sinyal-sinyal hidayah dari Allah? Yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang yang meminta hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mereka yang memang ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ihdina itu adalah yang pertama, hidayah yang bisa kita minta. Tapi ada juga hidayah yang memang haknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin seseorang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat Islamnya. Ada orang yang mungkin mu'allaf misalnya, mungkin keluarga daripada keluarga Koko misalnya, ataupun keluarga yang lain yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Mungkin dia dapat hidayah tiba-tiba aja dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah rahasia dan memang haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diminta, tidak bisa ditolak, subhanallah, dan memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah bagi orang-orang yang pernah merasakan itu, karena biasanya yang begitu jauh lebih kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mendapatkan hidayah. Namun bagi orang yang beriman, hendaklah dia senantiasa menjaga hidayah tersebut. Selain meminta hidayah dalam surah Al-Fatihah, ternyata ihdina juga di dalam surah Al-Fatihah adalah berarti untuk menjaga hidayah kita. Dan ada doa dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah Ali Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan Engkau buat hati kami ini melenceng kembali setelah ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Berarti kita hidup di lingkungan orang-orang beriman, kita mendapatkan akses dapat pelajaran dengan mudah, tinggal setel Trans TV jam 5 subuh insya Allah ada pelajaran-pelajaran berharga di dalamnya. Kemudian buka sosial media pun banyak dakwah di sana, ya tergantung yang di follow sih, subhanallah. Itu banyak di sana pelajaran-pelajaran dari siapapun itu. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, bukan yang menyampaikan. Maka dengan cara seperti itu, ba'da idh hadaitana, ya minta sama Allah agar tidak melenceng kembali. Wallahu taala a'lam. Berarti buat orang beriman hidayah itu bisa diminta, bisa langsung dikasih juga gitu. Iya, ada yang memang betul-betul haknya Allah, tapi kita diajarkan untuk meminta juga. 17 rakaat setiap hari kita sholat, itu sholat wajib saja, itu kita minta hidayah. Ihdina. Salah satu caranya juga. Kayak tadi Masya Koko Allah. jadi iman, doanya bagus. Iya. Isi doanya salah satunya ya mukalimul qulub ya. Masya Allah. Tapi kalau misalnya diminta, kadang-kadang orang tua nih, ada yang bilang hidayahnya itu kan dari anak. Kalau orang tua kayak minta ke anak, nggak mungkin ya, atau malu, atau orang tua minta nasihat dari anak gitu, misalnya untuk dapat hidayah kan juga kayak ngerasa, ih masa udah tua minta sama anak, minder atau ngerasa gimana gitu. Gengsi gitu. Oh, ada gengsi orang tua ya. Itu harusnya gimana ya, Ustaz Baik. Maulana? Masya Allah, tabarakallah. Mas Sonia luar biasa. Yang paparannya memberikan contoh yang mudah kita pahami, termasuk yang di rumah, karena diwakili oleh Mas Soni. Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Kau Dennis izin ya. Selamat datang di Islam Tindak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Allah anugerahkan kita sosok orang tua. Orang tua kalau kita tanya, ibu itu bagaimana menurutmu pendapat tentang ibu? Pasti ada mengatakan, ibu itu adalah malaikat. Ibu itu sesuatu yang baik. Pasti merujuk pada kebaikan. Walaupun ada anak ibu adalah cerewet,
Tapi pasti berkata cerewetnya demi kebaikan. Begitu pula ayah kalau menggambarkan secara otomatis semua orang merujuk kepada orang tua itu adalah kebaikan. Nah dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui, ketika ada orang tua tidak mau dinasihati oleh anaknya, gengsi untuk diberikan masukan dari anaknya, gengsi untuk mendapatkan hidayah. Terus terang saya pribadi tiap hari belajar dari anak. Apalagi saya memiliki 4 anak dengan karakter yang berbeda-beda. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang cari perhatian, ada yang ngegemesin, ada yang lebih dewasa banget, ada yang gitulah, macam-macam. Dari sini kita bisa belajar dari anak-anak kita, Masya Allah, tabarakallah. Dan dari ini di sini pula lah anak diuji dari orang tuanya. Maka ketika untuk mendapatkan, memberikan hidayah orang tua, memberikan masukan kepada orang tua, sebelum memberikan masukan, ada baiknya cari ridho orang tua. Cari perhatian orang tua agar merujuk pada anak. Mohon maaf kepada orang tua dimanapun berada, tidak ada anak nakal. Dalam konsep tidak ada anak nakal dan tidak ada anak bodoh. Kenapa ada anak nakal? Karena kurang perhatian. Sehingga dia cari perhatian, dia manja kiri kanan. Kenapa kiri kanan berlari-lari? Supaya orang tuanya melirik padanya. Kemudian yang kedua, tidak ada anak bodoh. Yang ada karena tidak diberitahu. Mereka itu kertas putih yang harus diisi dari orang tua. Maka dari sinilah kita belajar bahwa sosok anak kalau mau memberitahu orang tua, mau menasihati orang tua, atau memberikan masukan kepada orang tua, ada baiknya curi dulu ridhonya. Curi dulu perhatiannya. Ya. Ridha Allah, ridha walidain, sutullah sutul walidain. Dan ridha ini sangat susah memang karena membuat orang tua bagaimana perhatian sama kita. Saya dulu waktu kecil, tapi masih kecil sekarang ya. Dulu waktu kecil kalau ada keinginan saya akan melakukan hal-hal yang membuat orang tua saya senang. Setelah orang tua saya senang, dia berkata, "Mau apa?" Barulah saya. Ya. Dulu di Makassar kita makan coto kalau sakit ya. Bukan berarti harus sakit dulu baru makan coto. Bagaimana caranya kita makan coto tanpa harus menemui sakit dulu. Ya. Kemudian yang kedua, selain mencuri perhatian orang tua, maka berbuat baiklah. Sekali lagi, berbuat baiklah kepada orang tua. Birrul walidain. Dari berbuat baik kemudian ihsan. Jadi ridho itu penting, kemudian berbuat baiklah kepadanya dan perlihatkanlah keberhasilan sehingga orang tua melirik sama kita. Gimana kok bisa seperti itu, nah? Ustaz Sam aman sekarang bisa memberikan masukan sama orang tuanya karena sudah memperlihatkan keberhasilan. Waktu dulu yang ada diomelin. Sekarang Masya Allah ya. Masya Allah bisa menasihati, bisa memberikan masukan. Oh berarti kalau misalnya orang tua ngeliat, oh anak ini sifatnya baik, akhlaknya baik, prestasinya bagus. Di situ orang tua juga jadi merasa belajar sendiri gitu tanpa perlu diajari gitu ya. Pasti gini, orang tua akan meminta pendapat kita. Dulu kita tidak diminta pendapat. Masukannya apa karena sih? Udah... Tapi karena kita memperlihatkan keberhasilan, maka orang tua bertanya, apa sih? Masya Allah. Dan itu bisa menjadi jalan hidayah buat orang tua dari anak Betul. ternyata. Akhirnya aku sedikit paham. Terima kasih ya Ustadz Maulana ya. Alhamdulillah ya dapat ilmu lagi. Senang nggak ada di sini? Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa tiba. Siapa tahu kita bisa dapat lebih banyak kebaikan lagi yang ada di sini. Jamaah juga yang nonton juga seperti itu. Nah sekarang kau Dennis, aku mau nanya. Kalau misalnya kita bisa nggak sih dapat hidayah dari musibah gitu? Karena ada beberapa orang yang mungkin Zubair bin Zalik juga udah dapat ujian musibah dari Allah, ternyata kayak nggak berubah, kayak nggak kena gitu di hati dia. Apa karena hatinya udah tertutup, apa sehingga tidak bisa menerima musibah atau mendapatkan hidayah dari Allah? Tapi apakah memang musibah bisa menjadi bentuk hidayah yang bisa kita dapat juga gitu? Mau penjelasannya dong. Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallah. Apakah hatinya orang itu tertutup atau tidak karena musibahnya udah kena tapi kok dia nggak berubah-berubah? Maka sejatinya Masya Allah nggak ada yang sebetulnya hatinya ketutup ya. Kalau Allah emang udah benci sama orangnya, mudah Allah matikan detik itu juga pas lagi maksiat. Tapi kalau kita pikir lagi, manusia masih segini banyak. Padahal semuanya pasti punya kesalahan. Allah berfirman di Quran surat ke-35. Surat Fatir, ayat terakhirnya pas pojok kiri atas ya, ayat 45 sebelum Yasin. Allah berfirman, walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum
ila ajalim musamma. Kalau sekiranya setiap orang habis bikin dosa kontan balasannya detik itu juga, kata Allah tidak tersisa satu makhluk bernyawa pun lagi di muka bumi. Maka punten, ini yang lagi berbicara juga punya banyak banget dosa yang layak diganjar dosa sama diganjar hukuman sama Allah. Tapi kita masih hidup salah satu alasannya karena Allah masih kasih kita kesempatan. Selain itu, musibah itu pertolongan demi Allah, ya. Gara-gara musibah, contoh 10 koruptor ditangkap satu. Akan ada hari di mana si satu koruptor itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkap. Lumayan, DP, dosa digugurin. Ya nggak sih? Daripada seumur hidup berhasil terus korupsinya, Nggak tapi nyadar kesalahannya, berarti kan harus dibayarnya nanti di hari akhir. Duh, berat banget. Dan yang kedua, dan yang terakhir jangan lupa bahwa itu jadi ladang dakwah sih bagi orang-orang. Setiap kali kita ingat, misalkan di keluarga cuman kita sendiri yang soleh gitu. Yang lain belum mau nutup aurat, yang lain belum masih mau sholat, yang lain. Kita masih bisa mikir kayak gini, kalau Allah mau bisa mereka semua yang taat, kita yang maksiat sendirian. Aduh. Demi Allah, kita kumpul di sini, mobil misalkan kendaraannya ada, jalannya ada, bajunya ada, niatnya ada, Allah nggak kasih izin, nggak akan nyampe demi Allah. Oh iya. Jadi kan sejatinya ini manusia yang hebat atau Allah yang tolong? Allah yang tolong, Jadi sejatinya adalah Allah yang tolong, maka bismillah. Mudah-mudahan sisa usia kita ini ngelihat yang salah bisa kita jadikan ladang dakwah. Mulai sekarang mikirnya gini, kadang orang diajarinnya tuh memang salah. Nih saya kenal sama dia dapat untung apa ya? Enggak lah, mulai sekarang diganti. Saya gimana caranya dapat amal soleh karena kenal dia. Kalau Allah mau bisa mereka yang berilmu, kita yang nggak ngerti apa-apa. Kita di sini mau ngaji, bisa baca Quran dan yang lain-lain. Pertolongan Allah, sama sekali nggak ada manusia yang hebat. Karena Allah udah izinin kita ditolong, apalagi jangan sampai main hakim sendiri. Ah yang itu mah nggak akan masuk surga, ah yang ini... Kita sendiri punya dosa yang layak Allah matiin loh detik itu juga. Tapi walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah tunggu sampai nanti ada waktu yang ditentukan. Maka apa hak kita menghakimi orang lain bahwa dia berbuat maksiat gini. Kalau ada orang berbuat dosa, terus kalau dia belum dapat hidayah, kita lihat aja. Orang yang kita lihat berbuat dosa itu, habis bikin dosa dia mati nggak? Kalau belum mati, berarti sederhana, kata yang punya langit dan bumi aja berarti masih ngasih dia kesempatan. Siapa hak kita main hakim sendiri? Yang kayak gitu mah nggak akan ke surga. Yang kayak gitu mah pasti nggak akan dapat petunjuk dari Allah. Enggak lah. Kalau kita mau pikir berapa tahun kita maksiat, hijrahnya baru 3 bulan udah langsung main hakim sendiri. Itu dari mana? Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Aku jadi ngerasa bersyukur gitu, ngerasa banyak dosa. Ampun. Kok jadi lembut gitu jawabnya? Kayak Kenapa kita sama-sama semua? tersentuh gitu hatiku. Kayak Tersungging. ya kan alhamdulillah aku ada di sini gitu. Iya. Aku bisa sholat subuh berjamaah, Iya. bisa dapat ilmu dari guru-guru. Masya Allah. Dulu tuh kayak cuma mimpi gitu. Masya Allah. Tapi kalau apakah dari mimpi juga bisa jadi hidayah ya sebenarnya? Mimpi bisa jadi hidayah nggak sih? 其实还可以有的可以，有时对，有时不对，梦是可以骗你一下， Iya. 明白吗？ Pak, udah Kamu kedua kayak... ngerti? Hah? Emang kamu ngerti? Enggak ngerti. Aku udah... Jamaah juga nggak ngerti kan? Sese. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Sesaat lagi kita akan bahas tentang ada banyak jalan hidayah setelah yang satu ini. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Ajarin dong bacanya. Utang paseng apa ya? Mana?